Seorang nenek di Boyolali, Jawa Tengah bersimbah darah akibat dikeroyok di pos keamanan pasar. Belakangan ini viral video yang memperlihatkan seorang nenek menjadi bulan-bulanan warga karena dituduh mencuri bawang putih. Dalam keterangan unggahan, nenek tersebut disebut dikeroyok warga setelah diduga mencuri 2 kg bawang putih seharga Rp90.000 di Pasar Mangu, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, pada Rabu, 7 Mei 2025. Rabu kemarin, tanggal 7 Mei 2025, kami dikejutkan dengan berita viral di media sosial terkait dengan seorang ibu yang berlumuran darah wajahnya, katanya habis dipukuli karena mencuri bawang putih. Viral video seorang nenek di Pasar Mangu, Kecamatan Ngemplak, Boyolali bersimbah darah setelah diamuk warga usai mencuri bawang di pasar. Kejadian ini menjadi sorotan usai diunggah akun X @Herolops Rabu 7 Mei tahun 2025. Dalam sebuah video viral yang beredar, tampak nenek itu berjalan tertiti-titi dengan wajah dalam kondisi memilukan. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan seorang nenek mengalami luka serius. Menurut keterangan salah satu pedagang yang mengaku menjadi korban pencurian, nenek tersebut tertangkap saat mengambil bawang putih dari lapaknya yang berada di Pasar Kebun Agung, Mangurejo, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Di media sosial, nenek tersebut terlihat duduk dan berjalan tertatih menuruni tangga pasar dengan jilbab yang berlumuran cairan merah. Meski tidak terlihat adegan pemukulan, narasi yang beredar menyebutkan nenek tersebut menjadi korban amuk massa setelah diduga mencuri bawang. Peristiwa tersebut pada Sabtu 3 Mei 2025. Suara seorang pria dalam video terdengar memperingatkan nenek tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya. Halo teman-teman, kembali lagi nih sama aku. Jadi pada hari ini aku akan membahas tentang berita yang sedang viral akhir-akhir ini. Berita yang sangat mengiris hati kita teman-teman, dan berita ini tuh juga bisa kita jadikan bahan renungan untuk diri kita sendiri. Berita ini tuh sebuah peristiwa yang sederhana, tetapi jika kita akan mengkaji sosiologinya akan sangat dalam maknanya. Jadi, sebelum lanjut, perkenalkan, nama aku Hana Syakana dengan NIM 1405624 selaku mahasiswi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Sebelum aku lanjut, aku di sini akan menceritakan kronologinya terlebih dahulu, teman-teman. Beberapa hari yang lalu di Boyolali, Jawa Tengah, ada seorang nenek berusia 67 tahun atau yang bisa kita sebut dengan inisial Ibu SA ini dituduh mencuri bawang putih dengan jumlah 5 kg. Mungkin bagi kita jumlah tersebut nggak banyak, atau yang bisa kita rupiahkan sebesar Rp150.000 kurang lebihnya. Tapi yang bikin heboh itu bukan jumlahnya, tetapi apa yang terjadi setelahnya. Setelah Ibu SA ini dituduh mencuri bawang, selanjutnya ia dibawa ke pos keamanan di pasar tersebut, tetapi bukan untuk diinterogasi, dilaporkan ke pihak berwajib, melainkan Ibu SA dianiaya, dipukul, hingga mukanya penuh luka-luka dan darah berkucuran di mana-mana seperti yang video viral di sosial media. Video itu sangat cepat tersebarnya karena kita tahu bahwasannya netizen Indonesia nggak pernah tidur. Dalam hitungan jam, video tersebut jadi trending. Warganet ada yang marah, simpati, dan bertanya kenapa ini semua terjadi. Nah, dari kasus tersebut kita bisa lihat dari perspektif dinamika sosial budaya. Pertama, kita harus jujur bahwasannya ini bukan kasus soal bawang saja, teman-teman, melainkan tentang ketimpangan sosial dan tentang kemiskinan struktural, di mana lansia yang berjuang
dengan berjualan gorengan untuk menyambung hidupnya yang seharusnya pada usianya ia duduk tenang di rumahnya menikmati masa tua. Tapi di negeri ini masa tua bukan menjadi jaminan yang aman, teman-teman. Kita sering lupa, teman-teman, bahwasanya kemiskinan itu bukan soal malas kerja, tapi soal akses, soal sistem, dan soal siapa yang mendapatkan kesempatan dan siapa yang selalu tersingkirkan. Yang kedua, di Indonesia kita sudah seringkali melihat bahwasannya main hakim sendiri sudah menjadi budaya. Kasus ini bukanlah kasus yang pertama, melainkan sudah banyak sekali kasus yang terjadi karena main hakim sendiri, teman-teman. Banyak sekali di Indonesia kasus yang menuduh orang mencuri handphone, ayam, motor, dan barang elektronik lainnya yang bisa dicuri, tapi tidak dengan bukti ataupun dengan melaporkan kepada pihak berwajib, teman-teman. Main hakim sendiri di Indonesia sudah dibalut dengan kebenaran itu harus dibela, tetapi justru dengan hal ini mereka melanggar hak asasi manusia. Pertanyaannya, kenapa budaya kekerasan ini bisa muncul dan terus hidup, teman-teman? Mungkin karena kita selalu disuguhi dengan kalimat hukum selalu tumpul ke atas dan lancip ke bawah. Akhirnya orang-orang tersebut malas untuk melapor kepada pihak berwajib karena tidak akan direspon, yang akhirnya menyebabkan hal ini terjadi, yakni main hakim sendiri. Dan yang ketiga, teman-teman, ini adalah soal krisis empati. Bayangi saja, teman-teman, nenek-nenek yang sudah renta, sudah tua, sudah capek menjalani hidup harus dipukuli karena bawang 5 kg itu. Nilai-nilai sosial yang sudah kita bangun seperti gotong royong, rasa empati, rasa kasihan, dan lain sebagainya itu mungkin sekarang tuh lama-lama hilang. Padahal dulu tuh kita sering sekali bilang, kasihan ya mak, udah tua. Tapi sekarang malah dipukuli, dibully, bahkan dianiaya, teman-teman, sampai berdarah. Nah, kasus ini tuh juga menantang kita untuk mikir lebih dalam tentang sistem perlindungan sosial di negeri ini, teman-teman. Kalau lansia masih kerja, masih berhutang, akhirnya ia melakukan tindakan kriminal seperti mencuri lalu dianiaya. Di mana letak negara ini? Undang-undang dasar bilang fakir miskin dan anak-anak terlantar akan dipelihara oleh negara. Tapi kenyataannya banyak dari mereka yang hidupnya nyaris tak terlihat oleh negara. Kita perlu sistem yang bukan hanya reaktif tetapi preventif, teman-teman. BPJS, bantuan sosial, program lansia mandiri, itu semua sangat penting. Tapi juga harus merata dan manusiawi. Dari kasus inilah kita belajar bahwasanya kita harus berhenti sejenak untuk peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kalau bukan dari generasi kita, dari siapa lagi? Kalau bukan dari diri kita, dari siapa lagi? Kalau bukan kita yang memulai, siapa yang memulai? Selamatkan orang-orang yang pantas untuk hidup, teman-teman. Sekian dari aku, semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Maaf jika ada kesalahan, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dadah!